Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida, kelas Manajemen A semester 1 NPM 2020-01-044. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe perkembangan ekonomi. Yang pertama, perkembangan ekonomi di negara-negara barat, yaitu keadaan yang strategi pada abad pertengahan disebabkan oleh faktor-faktor non-ekonomi. Faktor-faktor tersebut diantaranya: 1. Akumulasi kapital yang didasarkan atas pinjaman yang berbunga terlarang karena alasan agama, dan pinjaman hanya untuk konsumsi bukan produksi. Kedua, struktur masyarakat didasarkan atas agama dan paham feodal bukan atas nilai materi dan ekonomis. Ketiga, produksi dibatasi dan diatur yang berhubungan dengan kualitas dan harga yang disebabkan karena konsumen masih bersifat lokal dan tidak cukup tersedia transportasi. Setelah itu, perkembangan perdagangan baru mulai meluas setelah adanya perang salib, dan itu pun hanya di daerah Mediterania saja. Di daerah lainnya belum memperbaiki keadaan ekonominya karena adanya anggapan bahwa: 1. Kegiatan ekonomi belum merupakan usaha yang penting karena yang dianggap penting adalah usaha kesenian dan artistik. Kedua, kekayaan bukanlah hal yang penting, tetapi kemiskinan dan penderitaan malah dianggap dapat menaikkan derajat. 3. Belum atau tidak adanya pengertian akan adanya kemungkinan kemajuan. Faktor-faktor yang mendorong perkembangan ekonomi antara lain: 1. Adanya penemuan-penemuan di daerah baru. 2. Kenaikan produktivitas di bidang pertanian. Salah satu faktor perkembangan terpenting untuk perkembangan ekonomi yang sangat pesat ialah adanya kemajuan di bidang transportasi. Jadi transportasi mendorong produksi, industri, dan pertanian untuk pasar nasional dan internasional. Perkembangan tersebut diperlancar dengan adanya kebebasan berusaha. Perkembangan ini berjalan dengan cepat sampai Perang Dunia I. Konsentrasi pendapatan ada pada kelas entrepreneur. Pendapatan pada umumnya tidak dikonsumsi tetapi diinvestasikan kembali. Keadaan ini mengakibatkan akumulasi perkembangan yang pesat dalam produksi, produktivitas, perdagangan luar negeri, dan pendapatan nasional. Jadi, perkembangan ekonomi di negara barat pada permulaan memang lambat, yang prosesnya memang tidak dapat diduga tanpa petunjuk dan hanya kadang-kadang dibantu oleh pemerintah. Modernisasi pertama dapat menaikkan hasil produksinya sehingga dapat mensuplai bahan makanan dan tenaga kerja di sektor industri. Kedua, perkembangan ekonomi Jepang. Jepang mengalami perkembangan ekonomi yang diatur dan dipimpin oleh pemerintah dengan menggunakan kelas feodal sebagai alat, dengan bantuan pemerintah menjadikan kelas tersebut sebagai kelas wira swasta. Perkembangan ekonomi ditunjukkan untuk memodernisasi dan memperkuat kedudukan militer, politik, organisasi, ekonomi, dan menanggulangi pengrongrongan dari barat. Jadi, kekuatan merupakan tujuan pokok pembangunan ekonomi. Struktur sosial dan sistem yang lama serta ketaatan kelas rendah terhadap pemerintahnya. Jepang tidak mempunyai revolusi harapan yang menarik. Untuk masa yang lama, penduduk tetap mempunyai tingkat konsumsi yang rendah. Penduduk pada umumnya taat dan disiplin, sehingga memudahkan perencanaan pemerintah Jepang. Pada waktu itu belum mengalami kelebihan penduduk. Politik pembangunan ekonomi betul-betul direncanakan dan dilaksanakan sehingga berhasil merealisasi tujuan seperti memodernisasi dan mengadakan ekspansi ekonomi. Yang ketiga, perkembangan ekonomi Rusia. Rusia terkategorikan sebagai negara berpendapat tinggi, berekonomi campuran dengan kepemilikan negara pada bidang-bidang strategis. Reformasi pasar tahun 1990-an banyak industri dan pertanian Rusia, kecuali bidang-bidang energi dan pertahanan. Pada tahun 2015, ekonomi Rusia berada pada urutan ke-6 sebesar di dunia menurut KKB dan ke-12 terbesar menurut nilai tukar pasar.
Antara tahun 2000-an dan 2012, ekspor energi Rusia meningkatkan standar hidup sedemikian cepat dan pendapat bersih naik hingga 160%. Yang keempat, perkembangan ekonomi negara sedang berkembang. Setelah Perang Dunia II, terjadi perubahan pandangan tentang perkembangan ekonomi. Negara maju menyadari bahwa perkembangan ekonomi itu mereka menarik perhatian terhadap negara sedang berkembang. Negara berkembang mengimpor barang konsumsi dan barang kapital untuk keperluan perang dengan pembelian secara kredit. Setelah Perang Dunia II berakhir, kepada negara berkembang tidak mengalami kemajuan karena devisa yang dimiliki oleh negara berkembang sudah tidak banyak lagi manfaatnya. Hal itu disebabkan karena harga barang impor dan Amerika naik sehingga pembangunan ekonomi mengalami kelambatan. Kadang ekspor produksi primer mengalami penurunan karena adanya persaingan dari bahan-bahan sintesis. Selain itu, adanya proteksi di negara maju sehingga dasar tukar di negara berkembang makin lemah. Bantuan untuk negara sedang berkembang itu ada tetapi jumlah tidak sesuai yang dibutuhkan. Bantuan berupa kapital saja bagi negara berkembang tidaklah efektif tanpa diimbangi dengan faktor-faktor lain, sehingga keterampilan manusia dan kemampuan pemimpin karena faktor ini sangat kurang di negara berkembang.